Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Harapannya semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan semoga kalian semua tetap mematuhi protokoler kesehatan. Karena saat ini kita masih berada pada pandemi COVID-19. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer kemanapun adik-adik pergi, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Semoga hari ini adik-adik hadir semua dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, tahukah kalian mengapa kita membutuhkan makanan? Apakah kita dapat mengkonsumsi seluruh jenis makanan? Apa akibatnya jika kita makan makanan yang tidak sehat? Apakah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita akan tetap sama dengan apa yang dimakan? Dan apa yang menyebabkan hasil yang dikeluarkan berbeda dengan yang dimakan? Adik-adik tentunya penasaran bukan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah kompetensi dasar 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan nutrisi yang terkandung dalam makanan. Yang kedua, adik-adik diharapkan mampu menyebutkan organ-organ di dalam sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Dalam materi sistem pencernaan manusia kali ini, ada dua hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai nutrisi pada makanan, dan yang kedua, kita akan belajar mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa manfaat dari kedua gambar di samping? Sebutkan jenis makanan yang biasa adik-adik makan setiap hari. Nah, adik-adik, gambar di samping merupakan gambar nasi dan telur. Nasi dan telur digunakan manusia sebagai sumber makanan atau sebagai bahan makanan. Sebagai bahan makanan, tentunya nasi dan telur mempunyai kandungan atau nilai gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Yang pertama, kita lihat mengenai nutrisi pada makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, energi ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Coba adik-adik bayangkan jika dalam sehari kita tidak mengkonsumsi makanan. Badan kita akan terasa lemas bukan? Dan tentunya kita tidak akan mempunyai energi atau semangat. Oleh karena itu, makanan sangat penting bagi tubuh kita. Karena makanan sangat penting bagi tubuh kita, maka makanan-makanan yang kita makan setiap hari haruslah makanan-makanan yang bersih dan sehat, serta mengandung nilai gizi yang seimbang, yang berguna bagi tubuh kita. Dalam porsi makan setiap hari adik-adik, kita perlu memperhatikan nutrisi atau kandungan yang terkandung di dalam makanan kita.
Nah, adik-adik, apa itu nutrisi? Jadi, nutrisi adalah kandungan zat dalam makanan sehat yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, sedangkan vitamin, mineral, dan air dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Yang pertama, kita lihat mengenai karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam menjalani setiap aktivitas sehari-hari. Nah, adik-adik, tubuh kita menggunakan karbohidrat untuk memproduksi glukosa yang disimpan sebagai cadangan energi. Karbohidrat sendiri tersusun atas atom C, atom H, dan atom O, atau tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Antara lain, yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, sehingga karbohidrat dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, berperan penting dalam proses metabolisme. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, membantu proses pencernaan makanan. Dan yang kelima, membantu penyerapan kalsium. Nah, karbohidrat ini dapat kita jumpai pada makanan setiap hari. Contohnya seperti roti, yang kedua adalah nasi, jagung, singkong, dan gandum. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang dapat kita jumpai setiap hari yang mengandung karbohidrat. Nah, sekarang coba adik-adik sebutkan jenis makanan setiap hari yang mengandung karbohidrat selain contoh-contoh di atas. Yang berikut adalah protein. Protein sangat bermanfaat bagi tubuh kita untuk membantu membangun serta memelihara jaringan otot serta saraf lainnya. Nah, protein tersusun atas atom C, atom H, atom O, dan atom N, atau tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, antara lain, yang pertama, berfungsi dalam menyusun sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, menyusun enzim, hormon, dan pigmen. Yang ketiga, berfungsi sebagai sumber energi. Yang keempat, memperbaiki dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Yang kelima, membantu proses pertumbuhan. Yang keenam, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Adik-adik, berdasarkan sumbernya, protein dibedakan atas dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang pertama adalah protein hewani. Protein hewani artinya protein tersebut bersumber dari hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang sumbernya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh protein hewani antara lain adalah daging, ikan, dan telur. Sedangkan protein nabati contohnya adalah susu, kacang kedelai, dan kacang hijau. Yang berikut adalah lemak. Jenis nutrisi lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah lemak. Lemak memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh, antara lain, yang pertama berfungsi sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai pembangun atau pembentuk susunan tubuh, yang ketiga penghasil asam lemak dan esensial, dan yang keempat sebagai pelarut vitamin.
Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, atau yang dikenal dengan vitamin ADEK. Berdasarkan sumbernya, lemak dibedakan atas dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani merupakan lemak yang bersumber dari hewan, sedangkan lemak nabati merupakan lemak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contoh lemak hewani antara lain adalah daging, ikan, dan telur. Sedangkan contoh lemak hewani antara lain adalah buah kelapa, kacang tanah, dan buah apukat. Selain contoh-contoh di atas, masih ada banyak lagi sumber makanan yang mengandung lemak, contohnya seperti kemiri dan mentega. Yang berikut adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, namun vitamin ini harus tetap ada karena vitamin berguna bagi tubuh untuk mengatur fungsi tubuh, yaitu proses metabolisme dan mencegah beberapa penyakit. Contohnya seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang membantu mencegah penyakit arteri koroner. Selain berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan mencegah beberapa penyakit, vitamin juga berfungsi untuk meningkatkan energi dan membantu kelancaran berpikir. Vitamin paling banyak kita jumpai pada makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Berikut adalah tabel vitamin beserta sumber dan fungsinya. Adik-adik bisa mencatatnya pada tabel tersebut dan adik-adik juga bisa mencari vitamin-vitamin lain yang berguna bagi tubuh beserta sumber dan fungsinya selain dari tabel yang sudah ditayangkan. Yang berikut adalah mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, sama halnya seperti vitamin. Mineral dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun harus tetap ada karena mineral berfungsi untuk membantu proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Berikut adalah tabel contoh mineral beserta kegunaan dan sumbernya. Yang pertama ada kalsium. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, serta untuk membantu kerja otot dan saraf. Nah, kalsium ini dapat kita jumpai pada makanan seperti telur, sayuran hijau, dan kacang kedelai. Yang berikut ada besi. Besi berfungsi untuk menyusun hemoglobin pada darah merah. Nah, besi bersumber dari daging merah, kacang bayam, dan telur. Adik-adik bisa melihat contoh mineral pada tabel yang sudah ditayangkan. Yang berikut adalah air. Nah, air juga dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, namun harus tetap ada karena air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, sebagai pelumas, sebagai media transportasi, serta media pengeluaran sisa metabolisme. Selain itu, air juga berfungsi untuk mengontrol jumlah kalori, memperlancar fungsi ginjal, serta meningkatkan energi hingga membuang racun. Nah, adik-adik, itu adalah beberapa penjelasan singkat mengenai nutrisi pada makanan. Adik-adik sudah paham kan mengapa kita perlu memperhatikan keseimbangan nutrisi pada makanan kita? Ya, tentunya agar dapat membantu segala proses metabolisme, membantu kerja dan fungsi organ tubuh, serta untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat.
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik dapat membentuk beberapa kelompok dengan satu kelompok terdiri atas 5-6 orang. Nah, adik-adik, tugas kalian adalah siapkan beberapa kemasan makanan. Ada mie instan, minimal 3 seperti mie instan, dan 2 kemasan makanan lainnya yang adik-adik sukai. Yang berikut, catatlah bahan utama pembuatan makanan tersebut dan catatlah informasi nilai gizi pada kemasan tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kandungan nutrisi dalam kemasan makanan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap hari? Selamat bekerja adik-adik. Yang berikut, kita masuk materi mengenai organ pencernaan. Nah, adik-adik, apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Adik-adik, sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Nutrisi dan energi tersebut diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernapas, belajar, dan bekerja. Nah, adik-adik, proses pencernaan makanan dibedakan atas dua, yaitu ada proses pencernaan mekanik yang terjadi di mulut pada saat makanan dihancurkan oleh gigi, dan pencernaan kimiawi di mana pencernaan kimiawi ini dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, adik-adik, dalam sistem pencernaan tentunya melibatkan beberapa organ-organ pencernaan. Nah, coba adik-adik sebutkan organ-organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan. Organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, hati, empedu, usus halus, dan anus. Organ pencernaan dibedakan atas dua, yaitu ada organ utama dan organ tambahan. Organ utama terdiri atas mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Sedangkan organ tambahan terdiri atas hati, empedu, dan pankreas. Yang pertama kita lihat mulut. Pencernaan makanan di dalam mulut terjadi secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis terjadi ketika makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan oleh gigi. Sedangkan secara kimiawi terjadi ketika makanan dibantu oleh enzim amilase, di mana enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilosa atau tepung menjadi maltosa atau gula. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan hingga halus, sedangkan lidah berfungsi untuk mengecap makanan dan membantu menelan makanan. Kelenjar air liur berfungsi untuk menghasilkan air liur. Nah, air liur sendiri berfungsi untuk membantu mencerna makanan, mulai dari melembutkan makanan, menelan, hingga memproduksi enzim, seperti enzim amilase. Yang berikut adalah esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Nah, adik-adik, kerongkongan merupakan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm.
kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Selain itu, esofagus juga berfungsi untuk mendorong bolus menuju ke lambung. Yang berikut adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, adik-adik, HCl di dalam lambung berfungsi untuk membunuh kuman yang ada pada makanan. Sedangkan enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin sendiri berfungsi untuk mengendapkan protein kasein dalam susu. Nah, adik-adik, di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat berupa pasta, dan selanjutnya makanan tersebut akan didorong ke usus halus. Yang berikut adalah usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ketiga bagian usus halus ini, dia memiliki tugas masing-masing dalam proses makanan, di mana duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Nah, di dalam usus halus memiliki lipatan-lipatan, di mana lipatan-lipatan ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang berikut adalah usus besar. Bahan makanan yang sampai pada usus besar merupakan zat-zat sisa atau merupakan zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, zat-zat sisa ini berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Usus besar memiliki fungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli, di mana bakteri ini berfungsi untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses. Nah, feses ini akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui anus. Yang berikut adalah organ tambahan. Nah, organ tambahan ada pankreas, di mana pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Nah, enzim amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Selain untuk menghasilkan enzim, pada pankreas juga terdapat hormon insulin, di mana hormon insulin berfungsi untuk mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen. Yang berikut adalah hati. Hati atau liver berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini disimpan dalam kantong empedu. Cairan empedu terdiri atas kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Nah, cairan ini atau cairan empedu berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Cairan empedu juga bekerja untuk mengemulsikan lemak dengan cara mengubah lemak menjadi larut dengan air. Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Harapannya semoga
apa yang sudah dijelaskan tadi benar-benar dipahami dan dimengerti oleh adik-adik. Dan jika memang mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang belum dimengerti oleh adik-adik, adik-adik bisa bertanya melalui WhatsApp. Nah, adik-adik, untuk menguji pemahaman adik-adik, sekarang kita akan memasuki sesi latihan. Soal yang pertama, makanan sangat berguna bagi tubuh manusia. Hal ini karena makanan berperan sebagai titik-titik. A sebagai pencernaan, B sebagai energi, C sebagai kebutuhan, dan D sebagai pelindung. A. Makanan berperan sebagai pencernaan merupakan jawaban yang salah. B. Makanan berperan sebagai energi merupakan jawaban yang benar. C dan D merupakan jawaban salah. Karena makanan berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Pertanyaan kedua, enzim amilase berfungsi sebagai titik-titik. A. Mengubah amilosa menjadi maltosa. B. Mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. C. Mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen. D. Mengatur pembekuan darah. Jawaban yang benar adalah titik-titik. Mengatur pembekuan darah salah, karena mengatur pembekuan darah merupakan fungsi dari vitamin E. C. Mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen. Dia merupakan jawaban yang salah, karena untuk mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen merupakan fungsi dari hormon insulin. C. Mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jawaban B adalah salah, karena fungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol merupakan fungsi dari enzim lipase. Jawaban A merupakan jawaban yang benar, di mana enzim amilase berfungsi mengubah amilosa menjadi maltosa. Enzim amilase sendiri terdapat pada mulut. Lanjut pertanyaan ketiga. Vitamin yang berfungsi sebagai pertumbuhan, menjaga kesehatan kulit dan mata adalah titik-titik. A. Vitamin A, B. Vitamin B12, C. Vitamin D, dan D. Asam karbonat. Jawaban yang benar adalah D. Asam karbonat. Salah, karena asam karbonat berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan kesehatan gusi. C. Vitamin D. Jawabannya salah, karena vitamin D berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga membran sel, dan fungsi reproduksi. B. Vitamin B12. Jawabannya salah, karena vitamin B12 berfungsi untuk membantu metabolisme karbonat dan pertumbuhan. Dan jawaban yang benar adalah vitamin A, di mana vitamin A berfungsi sebagai pertumbuhan, menjaga kesehatan kulit dan mata. Pertanyaan nomor 4. HCl dalam lambung berfungsi sebagai titik-titik-titik. A. Berfungsi untuk membusukkan makanan. B. Membunuh kuman yang ada pada makanan. C. Menghancurkan makanan. D. Menjaga keseimbangan. A. Membusukkan makanan. Jawaban salah. B. Membunuh kuman yang ada pada makanan. Jawabannya benar. Jadi HCl dalam lambung berfungsi sebagai membunuh kuman yang ada pada makanan. Lanjut pertanyaan nomor 5. Enzim pepsin dan enzim renin terdapat pada titik-titik. A. Usus, B. Mulut, C. Lambung, D. Hati.
D. Hati, jawaban salah. C. Lambung, jawaban benar. Jadi, enzim pepsin dan enzim renin terdapat pada lambung. Adik-adik, dengan berakhirnya latihan kita hari ini, berarti berakhirlah juga pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Sebagai sumber energi, makanan harus mengandung nutrisi atau nilai gizi yang seimbang. Di antaranya adalah harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan-makanan tersebut akan dicerna oleh tubuh melalui organ pencernaan. Organ-organ pencernaan tersebut terdiri atas mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan sendiri dibedakan atas dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik terjadi di mulut ketika makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, sedangkan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik. Jangan lupa tetap rajin belajar, semangat belajar, dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokoler kesehatan. Adik-adik, jangan lupa juga untuk rajin membaca, sehingga wawasan kalian bisa bertambah. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengakhiri dengan berdoa. Untuk partisipasi dan kerjasama dari adik-adik, Ibu ucapkan terima kasih.